Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki ini rekan-rekan, kipas angin remote merek Miyako yang keluhannya mati total. Oke, kita coba colokkan dulu. Oke, kita sudah colokkan, lalu biasanya kita tekan on, speed on, dia akan menyala rekan-rekan. Tetapi ini semua tombol tidak berfungsi rekan-rekan, ya, tidak mau nyala. Oke, bagaimana cara perbaikannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe karena banyak sekali loh video-video cara perbaikan elektronika di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Oke rekan-rekan, untuk kipas angin remote seperti ini yang keluhannya mati total, rekan-rekan langsung buka bagian belakang sini. Oke, ini modulnya sudah kita lepas. Nah, sering terjadi pada kipas angin seperti ini yaitu terbakarnya resistor di sini dan juga teriak di sini, transistor teriak yang pecah. Nah, karena ini kasusnya mati total, kita akan memperbaiki bagian modulnya, tetapi pastikan dulu untuk kipas anginnya atau dinamonya ini baik-baik saja rekan-rekan. Karena kalau dinamonya rusak atau konslet, maka teriak dan resistor di sini akan selalu pecah rekan-rekan. Nah, tetapi itu kasus yang berbeda antara mati total dengan rusaknya teriak atau resistor di sini. Nah, kalau rusaknya teriak dan resistor di sini, kemungkinan dinamonya ada masalah atau memang ini sudah saatnya rusak karena pemakaian yang cukup lama. Nah, untuk mengetes dinamonya rekan-rekan lihat di sini, ya, kabel yang ke arah dinamo. Lalu di sini berurutan ada kabel warna kuning, merah, putih, biru, dan coklat dan hitam rekan-rekan. Nah, kita cari dulu listrik langsungnya rekan-rekan. Nah, untuk kabel listrik langsungnya itu rekan-rekan lihat di sini. Di sini di arah kapasitor ini pasti akan terhubung dengan ini rekan-rekan, kabel dari colokan. Rekan-rekan bisa urutkan dari kabel colokan ini. Urutkan kabel colokan ini, ternyata ada kabel coklat dan kabel biru. Nah, kabel birunya itu di sini. Ya, kabel coklatnya di sini. Nah, urutkan saja kabel coklatnya, maka akan ketemu di sini rekan-rekan, kabel ini. Nah, dua kabel ini adalah kabel listrik langsung, satu untuk dinamo kipas angin, satu untuk motor rotari atau motor geleng kiri kanan. Nah, rekan-rekan bisa memotong saja ya, dipotong. Nah, kalau memotong rekan-rekan sisakan ujung kabelnya supaya nggak lupa warna kabelnya nanti ya. Potong seperti ini, tek, ya. Tek. Nah, dua kabel ini kabel listrik langsung. Nah, salah satu diantaranya untuk motor rotari. Nah, lalu di sini di modul ini terbaca 1, 2, 3, dan S. Ada keterangannya seperti itu. Nah, secara berurutan, yang kuning ini untuk motor rotari, merah ini kecepatan 3, putih kecepatan 2, biru kecepatan 1. Nah, ini kita potong saja rekan-rekan. Kita potong. Nah, untuk motor rotarinya juga kita potong. Lalu kita kupas semuanya rekan-rekan.
Oke, sudah kita kupas semua untuk kabelnya. Listrik langsungnya tadi ini ya, kita jadikan satu saja, diikat. Kabel coklat dan kabel hitam ini untuk listrik langsung, salah satu di antaranya untuk motor rotari. Nah, kita kasih simpul seperti ini. Lalu kita akan manfaatkan colokan ini. Nah, kalau rekan-rekan nggak punya colokan ya bisa memanfaatkan ini, tapi kalau mempunyai colokan kabel nganggur yang ada colokannya, nah rekan-rekan nggak usah memanfaatkan ini. Kita potong lagi di sini ya. Jadi modulnya sudah terlepas. Nah, kita akan cek dulu dinamo kipasnya apakah baik-baik saja, karena percuma kita perbaikin ini modulnya tetapi dinamonya terbakar juga. Akhirnya nanti ganti dinamo belum tentu pemiliknya atau pelanggan kita mau. Jadi pastikan dulu untuk dinamonya. Saya juga pernah membuat videonya rekan-rekan untuk merubah kipas angin yang menggunakan modul seperti ini, kita rubah menjadi kipas angin model saklar, cetek 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 1 2 3 4 itu kecepatannya itu. Nah, saya pernah buat videonya, rekan-rekan bisa tonton di playlist cara memperbaiki kipas. Oke, untuk ngetesnya jadi ya sama saja rekan-rekan dengan kipas angin pada umumnya. Nah, ini kan kita sudah tahu untuk kabel merah kecepatan 3, putih 2, biru 1, dan kuning ini untuk motor rotari. Kita cari dulu motor rotarinya itu kabel apa dan kabel apa. Coba kita tes dulu kabel kuning. Kalau kabel kuning jelas kabel untuk motor rotari ya, tapi yang hitam atau coklat itu kan untuk listrik langsungnya. Kita nggak tahu listrik langsung untuk motor rotari atau listrik langsung untuk dinamo kipas. Kita coba dengan kabel hitam ya. Kita colokkan, hati-hati jangan disentuh ini. Nah, seharusnya kalau untuk motor rotari, dia motor rotarinya akan gerak ya. Ini akan gerak gini. Nah, leher dari kipasnya. Tapi ini enggak gerak, berarti kita cabut lagi. Coba kita pindah ke kabel coklat. Lalu kita colokkan. Oh iya. Nah, terdengar ada suara di sana. Dan ini mau bergerak ya. Nih. Berarti motor rotarinya kita sudah ketahui kabel coklat dan kabel kuning. Nah, berarti kabel hitam ini untuk listrik langsung dinamo kipas. Nah, sekarang kita akan tes dinamo kipasnya. Caranya listrik langsungnya kita sambung ke salah satu kabel colokan. Lalu kita coba random saja ke kabel merah kecepatan nomor 3. Oke. Lalu kita colokkan rekan-rekan. Ya. Nah, kita berasap rekan-rekan. Nih. Ya. Berarti ini dinamonya rusak rekan-rekan. Dinamonya terbakar ya. Nih. Nih. Nah, jadi rekan-rekan kalau mendapati bagian teriak seperti ini rusak ya, atau pecah terbakar seperti ini, nah kemungkinan ada masalah di sini. Jadi jangan langsung ganti teriaknya dan resistornya, ganti berulang-ulang. Kalau dinamonya konslet terbakar ya ini akan rusak berulang-ulang. Nah, oke, kita konfirmasi dulu kepada pemiliknya apakah ingin mengganti dinamo atau tidak. Kita akan konfirmasikan, tetapi kita akan memperbaiki ini dulu rekan-rekan, karena judul dari video ini tadi memperbaiki kipas angin yang mati total. Nah, jadi untuk dinamo kipasnya ini permasalahan lain, kita akan memperbaiki bagian modulnya. Oke, untuk kerusakan mati total seperti ini,
kita akan cabut dulu resistor dan teriak yang konslet ini. Semuanya kita cabut. Biasanya kalau konslet 1, konslet 3, semuanya rekan-rekan. 1, 2, 3 ini kita ganti, kecuali untuk motor swingnya. Motor swingnya biasanya tidak rusak, baik-baik saja. Nah, ini kita cabut semuanya dulu rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, transistor teriaknya sudah kita cabut. Nah, untuk kodenya biasanya atau tipenya untuk teriaknya yaitu BT131 ya. Nah, rekan-rekan bisa mengganti transistor teriak BT131. Dan untuk resistor yang terbakar ukurannya ini sama semua rekan-rekan, keempat resistornya di sini. Jadi ikuti saja sampingnya, yaitu hijau, biru, coklat, emas. Hijau comeor kuhi, hijau 5, hijau meor kuhibi 56, coklat 560, berarti 560 ohm ya untuk nilai resistornya. Nah, karena ini mati total, kita akan nyalakan dulu. Nah, kita pakai lagi ini kabel tadi rekan-rekan, kita kembalikan ke tempatnya kabelnya. Nah, tadi kabelnya di sini, kita kembalikan di sini. Nah, di sini rekan-rekan, kita lihat dulu sekringnya apakah putus. Ini ya, sekringnya apakah putus. Kita cek sekringnya. Langsung kita cek sekringnya. Sekring tidak putus. Lalu dari sekring ini dia akan melewati resistor lagi rekan-rekan. Resistor ini ukurannya merah, hitam, kuning. Berarti merah 2, hitam 0, kuning comeyorku. Kosongnya 4 kali. 4 berarti ada 50, berarti 200 kilo. Nah, kita cek langsung apakah ada 200 kilo di sini. Ya, masih terukur 196 kilo ya. Berarti resistornya ini masih good, baik-baik saja resistornya. Lalu dari resistor ini set ke sini rekan-rekan, ke resistor kapur. Resistor kapurnya ini 2 watt 33 ohm ya. Kita cek apakah ada 33 ohm. Oke, masih ada 33 ohm terbaca. Dari resistor sini sudah akan masuk ke sini rekan-rekan, ke dioda ini. Nah, dioda ini kita cek, tapi kalau dioda rusak biasanya listrik akan trip rekan-rekan. Tapi nggak apa-apa, kita cek, kita skala buzzer lagi. Kita cek diodanya. Kalau bunyi berarti rusak diodanya. Oke, bolak-balik nggak bunyi, diodanya masih bagus. Oke, nah, di sini ada dioda Zener rekan-rekan, ya. Nah, di sini ada dioda Zener. Ini ZD1 ini dioda Zenernya, kalau kita ukur bolak-balik bunyi rekan-rekan. Nah, ini kemungkinan dioda Zener ini rusak rekan-rekan. Nah, kita lepas dulu dioda Zener ini ya. Kita lepas salah satu kakinya. Oke, seperti ini. Salah satu kaki dari dioda Zener sudah kita angkat ya. Lalu kita ukur lagi, kita cek.
Nah, bunyi rekan-rekan. Kalau kita balik juga. Nah, oke. Dioda Zenernya ini berarti putus rekan-rekan. Bukan putus maksud saya, tapi short ya kalau dioda ya. Nah, konslet. Nah, untuk diodanya ukurannya berapa volt, kita bisa cek ke bodinya rekan-rekan. Di sini terbaca untuk kode dioda Zenernya di bodinya IN 4733A. Kodenya tadi IN4733, itu dioda Zener untuk tegangan 5 volt rekan-rekan. Jadi dia akan mengeluarkan tegangan 5 volt rekan-rekan. Nah, kita bisa beli di toko elektronik untuk dioda tersebut, dan kemungkinan mudah didapat ya untuk dioda seperti itu. Nah, dan di sini saya ternyata punya dioda IN4733. Nah, oke, kita cek dulu karena ini bekas diodanya. Kita cek dulu apakah masih bagus diodanya. Kita lepas dulu dioda yang rusak. Oke, ini dioda yang rusak. Kita cek. Kelihatan nggak? Ya, bunyi ya. Lalu dibalik, dibolak-balik, bunyi. Berarti ini rusak. Ini dioda yang saya punya. Tidak berbunyi. Dibalik juga tidak berbunyi. Berarti ini diodanya masih bagus. Lalu kita tinggal pasang ke sini diodanya. Untuk pemasangan dioda tidak boleh terbalik, anoda dan katodanya sudah ada tandanya di sini. Oke, kita solder. Oke, dioda Zener 5 voltnya sudah kita pasang. Nah, untuk teriaknya ini opsional ya, nanti aja nggak apa-apa dipasang. Yang penting ini bisa menyala dulu. Untuk tombol powernya nanti yang ini ya, kita colokkan dulu. Oke, sudah kita colokkan, lalu kita tekan tombol powernya sini. Masih mati rekan-rekan ternyata. Kita cek dulu tegangan 5 voltnya di elko ini rekan-rekan. DC. Ya, sudah ada tegangan 5 volt rekan-rekan di elko ya. Nah, berarti kita cabut dulu rekan-rekan. Nah, kita lihat di sini IC-nya ini kayaknya pecah rekan-rekan. Ya, ada retakan di sini. Nah, kemungkinan ini IC-nya rusak rekan-rekan. Coba kita cari tahu dulu datasheet dari IC ini. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita cari tahu IC-nya di Google, ternyata sulit sekali mencari datasheet IC ini rekan-rekan. IC ini TM16-10XX. Nah, ini sulit sekali cari datasheetnya, tetapi dari pencarian Google juga untuk beberapa IC dari modul kipas angin seperti ini, IC-nya cukup mahal. Dan malah lebih murah kita membeli satu modul seperti ini rekan-rekan. Jadi saran saya, jika IC-nya sudah rusak, mending beli satu modul saja rekan-rekan. Nah, kita cek dulu rekan-rekan. Untuk IC ini, setelah kita lihat jalurnya rekan-rekan dari elko ini ya, untuk tegangan VCC-nya itu di kaki nomor 5 rekan-rekan. Nah, ini ada elko. Nah,
Nah, elko ini masuk ke sini, tegangannya di kaki nomor 5. Kita cek di situ, rekan-rekan. Jadi ini tidak menyala ya, rekan-rekan. Seharusnya kalau kita colokkan set gitu. Untuk tombol powernya kan di sini ya. Ini harusnya sudah bunyi nit dan menyala, tetapi tidak ada suara ataupun tidak menyala. Lalu kita cek tegangannya, rekan-rekan. Tegangannya kita cek DC di elko ini. Nah, tegangannya masuk, rekan-rekan, 5 volt ada. Jadi ini seharusnya IC ini seharusnya sudah bekerja, rekan-rekan. Nih, sampai ke kaki nomor 5 ada tegangannya, tetapi IC-nya nggak bekerja atau modulnya ini tidak bekerja. Nah, oke, jadi ini kita cabut lagi, fix bahwa ini IC-nya rusak, rekan-rekan ya. Nih, di sini ada retakan, rekan-rekan, kalau lihat. Nih, kita dekatkan, kita zoom. Nah, ini rekan-rekan. Bentar, kurang fokus. Nah, di sini ada retakan. IC-nya ini pecah sepertinya, rekan-rekan. Pecah akibat dioda 5 voltnya ini short. Nah, karena mencari IC yang sejenis ini sulit juga, dan ada beberapa IC yang mungkin mirip tetapi harganya cukup mahal, rekan-rekan. Jadi kalau dibandingkan dengan membeli modulnya di online, lebih murah beli modulnya. Jadi kita ganti saja ini. Di samping kipasnya juga kan kemarin ternyata dinamonya terbakar ya, rekan-rekan ya. Kita akan ganti juga dinamonya. Kita konfirmasi kepada yang punya dulu apakah setuju atau tidak. Oke, rekan-rekan, jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke, rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.